Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Basuki, asal dari Kebumen. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada BSM Center ini telah menerima kami untuk mengikuti pelatihan. Motivasi saya adalah kebetulan kami di rumah ada sedikit lahan, yang lahan itu lama sekali kami ingin, karena memang kami tidak punya tanah, Mbak. Jadi hanya sedikit untuk bernaung di rumah sama istri, itu tidak punya tanah. Kebetulan alhamdulillah ada rezeki, kita punya tanah, punya sawah, dan kami punya teman terus yang buat perikanan gerame. Kami lihat terus kami ingin membuat sebuah kolam. Dari kolam itu alhamdulillah teman saya itu membantu membuatkan. Terus kami melihat dari channelnya Pak Bayu, yang saya lihat itu saya pas-paskan itu ya, kayak pas dengan konsep tentang 1005, konsep 1005 tentang integrated farming. Alhamdulillah kami sudah 4 bulan ini berjalan dari perikanannya, baru perikanan gerame. Kita buat 5 kolam dan sebagian sudah juga ada yang sawah dibuat ditanamin padi dan ada ikannya. Tetapi semuanya itu kami lakukan hanya dengan kemampuan kita. Nah, kami di sini belajar banyak tentang hal seperti itu, dari pertanian, perikanan dan peternakan. Ya, kami mau ke sini karena kami diajarin di channelnya Pak Bayu tentang konsep memelihara ayam ya, dari 10 kayak itu buat kandang dulu walaupun belum ada ayamnya. Udah kami buat letter kemarin, letternya itu dari sapi kan itu kan. Nah, alhamdulillah itu ya sudah dibuat tapi belum ada isinya. Itu mungkin itu sedikit dari kami. Ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk yang ngawal ini. Nanti pulang beli ayam ya Pak ya. Monggo selanjutnya sampingnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, perkenalkan nama saya Agus Faisal. Saya juga dari Kebumen, temannya Pak Rahmat. Kalau di grup itu yang paling atas tuh saya, karena paling besar X-nya itu, XXL itu saya. Ya, ternyata jenengan baca juga ya. Jadi saya dari Kebumen itu berawal dari kegelisahan awalnya. Kegelisahan kenapa kok orang punya lahan tetapi penghasilan kok kurang gitu. Itu dalam hati saya gelisah. Seperti halnya anak ayam mati di lumbung padi. Itu saya rasakan betul. Nah, kemudian saya bergerak untuk mengolah lahan dan saat ini saya menanam pohon sekitar 200 pohon pisang. Tapi saya lihat kok kasihan nih, sebelahnya harus ditanam apa nih, butuh pengolahan kembali gitu. Entah yang lebih ada integrasinya apa gitu. Saya buka-buka YouTube kok ini kok ada Pak Bayu gitu. Saya cocok lama-lama gitu. Nah, akhirnya saya daftar pelatihan seperti ini. Dulu sudah pernah mau daftar, tapi kok jauh banget Banyuwangi itu saya nggak kuat. Ya, karena seperti anak ayam tadi itu saya nggak kuat sampai sana gitu. Pada akhirnya saya harus pilih yang paling dekat di Magelang. Awalnya dulu di sebelum Banyuwangi di Magelang, tapi udah penuh.
Ya, alhamdulillah hari ini bisa bergabung, dan cukup itu saja karena banyak sekali yang akan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bambang Tri Sudarsono dan bapak-bapak, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Suparlan, asal dari Desa Pranan, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo. Saya sudah pernah ke tempatnya Pak Bambang. Kemarin kan ceritanya saya tertarik melihat YouTube. Terus terang saya sebenarnya awalnya PNS ya, sekarang sudah pensiun baru 1 Februari kemarin, dan di sisa waktu ini mau menekuni pertanian. Kemudian saya lihat di YouTube itu ketemu channel Pak Bayu, akhirnya saya ikuti intinya gitu. Saya ikuti, kemudian saya ada sedikit lahan sawah di belakang rumah gitu. Terus kami mencoba untuk mau bertani dengan konsep yang di luar kebiasaan masyarakat petani. Jadi saya ketemu itu, kemudian saya menyiapkan diri untuk lihat-lihat YouTube, hanya ketemu nomor Pak Bambang ini, dan saya langsung menghubungi yang mungkin waktu itu yang menerima putranya mungkin ya, putranya. Kemudian saya langsung pesen ada produk-produknya, akhirnya saya diberi alamatnya, saya ke sana Pak, saya ke sana. Kemudian setelah ke sana ke rumah Pak Bambang kosong ya, yang ada hanya yang menjaga di luar itu. Akhirnya saya diberitahu kalau pupuknya di tempatnya Pak Warno ya. Akhirnya saya ke tempat Pak Warno, akhirnya saya beli komplit macam-macam walaupun sedikit, termasuk katalis 1 sampai 5, kemudian pupuknya itu 1 liter semua sudah saya beli. Kemudian saya tanam padi. Kemarin kami ke sana lagi karena butuh urea Pak, jadi kami ambil urea 10 liter itu. Jadi saya sudah mencoba menemukan itu, dan kami memang konsen untuk rencana mau menekuni dunia pertanian organik. Saya sudah menyiapkan untuk memelihara ayam, ayam kampung. Kami coba nanti, karena dari Sukoharjo sudah banyak peternak ayam kampung, tapi saat ini kebanyakan sudah berhenti karena pakan ayam mahal. Dan ini kami mencoba betul enggak konsep Pak Bayu ini nanti kita terapkan bisa ada keberlangsungan seperti itu. Jadi kami itu Pak, jadi kami mau menimba ilmu seperti itu, kami terapkan nanti ya sedikit ada apa itu untuk tanaman sayur-sayuran di keluarga itu. Jadi kami basic nanti padi, sayur, dan ayam kampung itu kalau nanti diperkenankan. Dan jadi untuk produksi pupuk nanti kami, karena sudah beli katalis, nanti secara perlahan kami juga sudah kami siapkan nanti mungkin untuk apa kencingnya hewan itu kami mungkin kerjasama dengan yang disarankan Pak Bambang tadi dengan teman-teman yang peternak itu. Kalau kita semua tangani saya kira tidak mampu. Saya kira itu Pak, penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Bam dan teman-teman Angkatan 10. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi dari Kudus. Visi dan misi saya ke sini, saya kepengen ini pertanian yang ada ini dengan biaya murah, semurah-murahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini gimana caranya kita yang rata-rata usia 30 ke atas ya mungkin menggait generasi muda supaya mau bertani. Yang saya mau tanyakan ke teman-teman ini, ilmunya nanti gimana supaya teman-teman ini generasi muda mau bertani.
Yang ketiga khususnya ya untuk teman-teman yang agak malas, gimana saya sendiri nih pemalas, gimana kita bisa tani dan bisa untung di sini. Pengen tahu caranya gimana Pak? Karena terus terang ya untuk saya sendiri mau nyangkul dan lain-lain itu agak sedikit malas gitu. Gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Pemalas ngaku malas ini. Lanjut dari depan dulu biar depan belakang. Monggo. Wih, berobos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang saya hormati, untuk Bapak Mbah Pam yang saya hormati. Motivasi saya datang ke sini, saya sehari-hari yang saya tekuni untuk nanam cabai. Nah, itu untuk sini saya itu ingin beralih ke tidak ketergantungan sama kimia dan sama pestisida pabrikan. Oh iya, saya lupa, maaf. Nama saya Sumari, saya dari Temanggung, paling dekat dari sini itu saya. Itu saja yang cara-cara buatnya mungkin nanti bisa dijelaskan, dan yang terpenting itu untuk obat pestisida itu tadi, karena biayanya membengkak. Untuk cabai itu bisa gagal 100% karena obat. Ya, terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Sampai lupa nama, semangat. Monggo Pak. Baru ini berobosan ini. Ya, terima kasih nyuwun izinnya Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yamto dari Sambi Boyolali. Saya lihat-lihat di YouTube kok nggak ada yang teman dari angkatan saya yang dari Boyolali, cuma saya sendiri. Kebetulan saya belum memulai pertanian, ya belum. Awalnya udah dari dulu membantu orang tua, tapi kita tinggal di perantauan, jadi merasa saya udah usia tua, pengen bertani lagi di kampung. Intinya memperdalam pertanian yang sehat dan mandiri, apa yang diterangkan oleh beliau Bapak Bayu. Ternyata kita di dalam YouTube itu kita sudah pernah mengikuti, terutama dalam hal herbalnya, dari MP3, Teh Manggata, Mensi, Barevit, dan lain-lain itu. Iya, dari dulu kan dengerin di radio, termasuk ibu saya tuh bikin rebusan itu. Ya, akhir-akhir ini kita tertarik dalam bidang pertanian. Ya, mudah-mudahan dari sekolah yang sudah tua ini kita semua bisa menimba ilmu dari Bapak Bayu untuk menjadi yang terbaik dan mandiri dan bisa sukses atau untuk menjalankan pertanian yang sehat. Demikian kita perkenalan dari saya. Bila ada kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, lanjut Pak. Satu baris ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Pak Bambang, salam hormat juga untuk kawan-kawan semua. Nama saya Adi Nugroho, alamat di Sukoharjo tapi tinggal di Klaten. Kisaran 2018 kan saya merintis sebuah grup kesehatan yang arahnya itu anggotanya saya komporin untuk kembali ke yang alami-alami. Cuman sampai dengan hari ini selalu pertanyaannya, Pak, kalau di tempat saya makanan yang alami dapatnya dari mana? Kan apa namanya, misalnya cabai juga
pakai kimia gitu begitu, wah aduh ini butuh solusi. Ya, terus sekitaran tahun 2000 berapa ya? 2023 awal saya ketemu YouTube itu yang dari Mbah Bams dan Bayu Diningrat, pertanian dan peternakan. Terus wah ini kayaknya asik juga kan gitu kan. Artinya gini, ketika di situ ada komunitas kawan-kawan yang masing-masing memproduksi produk organik, saya kan bisa semudah itu merekomendasikan anggota grup komunitas kesehatan saya, oh kalau mau beli cabai organik ke kenalan saya yang di daerah sana, Pak Anu, Mas Anu, Bu Anu, nah gitu. Kira-kira tujuan saya paling tidak seperti itu, sehingga syukur-syukur kan minimal dari anggota-anggota yang saya rawat kepentingannya itu kan bisa sehat maksimal. Kemudian syukur-syukur nanti kan semuanya berkembang sampai ke level negara kita, agar bangsa kita menjadi bangsa yang sehat, kuat, dan bangsa yang mandiri ya, berdaulat dari banyak segi termasuk salah satunya daulat pangan. Begitu kira-kira. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari dari Lombok, Mataram, NTB. Tujuan saya ingin bergabung karena besar niat untuk menyehatkan keluarga dan diri saya sendiri. Ya segitu aja dah Pak Mas Bam. Terima kasih. Gak biasa pegang mic loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satra Kurtawan, bertinggal atau domisili di Desa Sukamenang, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Nah, jadi sebelumnya saya bercerita tentang diri saya itu sendiri. Belum terjun ke pertanian ini 100%. Kami dari resign dari sebuah BUMN di Indonesia karena terkendala awalnya itu sakit, komplikasi. Kemudian terus berlanjut ke tidak maunya terikat. Jadi kami telah memutuskan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat istikharah. Alhamdulillah jawabannya itu harus resign. Jadi kami target 40 hari, 7 hari sudah dapat jawaban dan memutuskan untuk resign di dunia kerja. Jadi kami belum terjun 100% ke pertanian, tetapi kami memiliki sedikit lahan yang alhamdulillah menurut dari petunjuk YouTube Pak Bayu itu sangat potensial. Tetapi kami dengan semua kekurangan kami tidak bisa terjun ke pertanian karena terkendala modal itu dan biaya. Terkhusus di sekeliling kami petaninya sudah full menggunakan pupuk kimia dan obat-obatan yang pabrikan. Jadi kami takut mau terjun sehingga lahan kami itu terbengkalai. Tapi alhamdulillah dipertunjukkan dengan Pak Bayu dan Mbah Bam, kami teliti terus di YouTube-nya dan mendapatkan jawaban bahwa benar tidak harus menggunakan pupuk kimia. Dan kami pun telah survei ke orang-orang yang lebih tua dari kami bagaimana perjalanan pertanian di Indonesia khususnya di sekeliling kami, bahwa dahulu itu memang tanpa menggunakan pupuk kimia, tapi sekarang karena terketergantungan dan begitu dijelaskan juga di YouTube, kita sudah sangat takut untuk bertani. Padahal petani itu dijelaskan di YouTube bahwa ada niat kita untuk beribadah, yakni tawakal, niat ibadah, itu awalnya. Kemudian dilanjutkan yang sangat kalimat-kalimat yang menarik di Pak Bayu, yakni dengan jangan mengada-ada,
gunakan yang ada, manfaatkan yang ada. Itu memacu kami untuk melakukan petani. Kami awali dengan sekarang kemarin itu di bulan-bulan 10 itu menanam kangkung, menanam bayam. Alhamdulillah sudah ada progres untuk kebaik, untuk menjadi penghasilan kita baik harian maupun bulanan, itu sudah sedikit mencukupi untuk kita, khususnya untuk keluarga kita. Kemudian kami mengembangkan terus dari YouTube-nya Pak Bayu ini. Tetapi kami belum ada kepercayaan diri. Belum ada kepercayaan diri untuk full melakukan itu. Karena masih takut, kami pertama terjun ke dunia pertanian, kemudian tidak adanya modal. Nah, itu yang motivasi kami harus terjun ke sini. Kami harus bergabung dengan saudara-saudara semua bahwa kita akan saling menguatkan. Komunitas itu sebenarnya yang paling penting, itu bahwa akan membawa pertanian kita ini akan menjadi lebih baik. Itu yang kami harapkan. Kemudian yang terakhir kami ceritakan di sini bahwa kami datang ke sini memiliki perjuangan yang sungguh sangat besar. Yang pertama, kami daftar itu dari November dengan Mas Bam ini, dari November. Saya mintanya kemarin di Februari itu sempat debat lewat WA dengan Mas Bam, tidak ada tempat, dan saya ngotot walaupun tidak ada tempat duduk, saya siap datang ke sini. Tapi alhamdulillah dengan berbagai macam pertimbangan dapatlah untuk hari ini. Dan kami juga terima kasih, kami datang ke sini tidak dengan biaya sendiri, dibantu oleh teman-teman, ada dari Dinas Pertanian membelikan ongkos untuk ke sini. Kemudian ada dari salah satu pondok pesantren juga untuk memberikan kami ongkos untuk pulang dari pondok pesantren Al Umar. Jadi kami memang dengan segala kekurangan bisa datang ke sini. Bisa insya Allah nanti dengan bantuan rekan-rekan sekalian, karena kemarin sudah kami sampaikan di tempat kami itu semuanya dengan konsep Pak Bayu ini hampir dinyatakan bisa gratis. Semuanya dari siap pembuatan pupuk dan lainnya hampir bisa dinyatakan gratis. Mudah-mudahan ilmu ini khususnya bermanfaat bagi kita semua, dan ini akan menjadi silaturahmi, ini menjadi ladang rezeki bagi kita semua. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih perkenalannya. Mohon maaf kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eza Hermawan, saya dari Nganjuk. Monggo untuk yang sekitarnya bisa mampir. Tujuan saya ke sini yang pertama adalah yang jelas membantu orang tua. Soalnya orang tua bertani dan full kimia, tapi sawahnya sawah sewa. Jadi saya lihat sewa sama hasil panen tidak maksimal, kadang ya buntung. Makanya nanti saya sebagian uangnya malah ikut ke situ. Nah, yang kedua, terus terang saya anak muda malas nyangkul, terus terang. Saya kalau nyangkul nggak mau bertani saya. Nah, tapi lihat di YouTube, lihat Pak Bayu, ternyata nyangkul itu hanya 1 kali. Itu yang membuat saya, ternyata dengan organik ibaratnya hanya 1 kali seperti ini bisa maksimal. Dan organiknya sama dan setara dengan kimia. Itu yang membuat saya datang ke sini dan belajar lebih banyak untuk Pak Bayu. Mungkin itu saja Pak, karena masih banyak teman yang mau perkenalkan. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur sekali bisa datang ke sini, karena daftar berkali-kali baru bisa katut bisa datang ke sini.
Perkenalkan, nama saya Fajar Nasrullah dari Desa Ambeladu, Kabupaten Batang. Motivasi saya datang ke sini itu karena sedih ya. Di kampung itu petani-petani itu kadang banyak tanahnya itu dianggurkan. Karena apa? Karena digarap itu rugi, beli pupuk nggak bisa. Terus kalau mau bikinnya bagaimana ndak tahu, akhirnya piye to jane kok duwe lemah tapi ora iso ngopeni lemahe bahasane ngoten. Iki ora bener iki mesti. Lah akhirnya saya cari-cari informasi, dapat konsep pertanian organik dari Pak Bayu Diningrat. Bersyukur sekali bisa ditunjukkan pertanian organik seperti itu. Harapan saya adalah nanti bisa mandiri pupuk, mandiri pangan, gitu, mandiri obat-obatan seperti yang disampaikan tadi, supaya nanti pengangguran berkurang, Pak. Karena banyak orang nganggur di tempat saya itu. Jadi karena itu bikin pupuknya nggak bisa, terus ya akhirnya banyak yang merantau, Pak. Banyak merantau, anak istrinya ditinggal, sawahnya ditinggal, kerja di luar daerah, di luar kota. Ya nanti minta tolong kepada teman-teman semua yang deket-deket, kita nanti bisa sharing-sharing, ya bisa belajar bersama, bisa praktek bersama, sehingga bisa mandiri bersama. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bambang dan saya hormati rekan-rekan peserta pelatihan terpadu. Perkenalkan, nama saya Wawan Rusmana. Asal saya dari Bandung, tinggal di Serang, Banten. Ingin saya sampaikan terus terang jujur aja Pak Bambang, saya belum pernah nonton Pak Bayu belum pernah nonton YouTube-nya. Saya kebetulan diajak sama menantu saya, didaftarkan untuk mengikuti pelatihan. Saya mendengar paparan dari Pak Bang barusan, ini sangat cocok sekali. pas di hati gitu. Untuk menyongsong keadaan ya bangsa kita lah. Insya Allah kalau bangsa kita, generasi kita mengkonsumsi barang-barang yang baik, insya Allah hasilnya juga baik. Rupanya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini dipaksa anak berarti Pak ya. Kalau yang lain anak dipaksa orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan, nama saya Didi Suwardi, asal Jakarta. Saya kesini mau belajar bertani dengan teknik Pak Bayu gitu. Mau coba anak Jakarta bertani dengan sistem ini. Berhubung saya bukan petani ya, baru pemula nih dari show ini pula. Akan mudah-mudahan bisa gitu. Ya, cuma itu aja ya saya kenalkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak. Ya, monggo belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Slamet Muzamil, asalnya dari Pelantungan, Kendal, Jawa Tengah. Tapi motivasi saya ini kemarin waktu tinggal di Sanggo, Kalimantan itu, saya melihat itu petani sawit
itu permasalahan paling mendalam itu di pupuknya itu. Itu dengan harga pupuk hampir 3 kali lipat dengan harga subsidi di Pulau Jawa. Itu betul-betul pukulan yang telak untuk petani itu, petani sawit maksud saya juga itu. Apalagi kadang-kadang dengan harga yang fluktuatif yang kalau waktunya lagi turun itu kita memang nggak bisa apa-apa lagi itu. Pupuk pun nggak bisa. Nah itu sajalah. Terima kasih Pak Tuja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom Om Swastiastu. Terima kasih Pak Bam. Saya subscribernya Mas Bam, Bayu Official, Pak Bayu Diningrat dan Nofrizal kalau nggak salah. Ada 3 channel itu. Saya selalu ikuti terus. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya dari Subang, aslinya dari Gombong, sekarang tinggal di Jakarta. Jadi 3 tempat itu yang sering saya datangi. Motivasi saya ikut pelatihan ini, Mas Bam, saya ingin melanjutkan cita-cita orang tua saya. Jadi orang tua saya adalah seorang petani. Ketika saya purna 1 Januari kemarin, saya akan kembali menjadi petani dan akan berusaha untuk meningkatkan taraf hidup para petani, utamanya di daerah Subang. Kenapa saya ikut motivasi ini? Karena saya lihat para petani di daerah sana sangat kasihan dan miris sekali. Jadi kalau dia mau nanam, dia harus cari pinjaman uang untuk bisa beli pupuk, untuk ngolah sawahnya dan lain sebagainya. Namun ketika dia panen, dia harus membayar utang, kemudian hasilnya juga antara ongkos produksi dan ongkos panennya nggak seimbang. Itu karena harga pupuk yang tinggi dan hasil pertanian yang dibeli sangat rendah. Mudah-mudahan nanti ke depan dengan adanya Pak Bayu ini dan Mas Bam, kita bisa bisa menjadikan substitusi kimia, pupuk kimia yang harganya mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu semua. Kartu tani sekarang sudah tidak berfungsi, Bapak. Saya sudah punya kartu tani, Pak. Jadi kartu tani sudah tidak berfungsi. Dia kalau mau membeli pupuk itu harus ada KTP, sedangkan KTP saya di Jakarta. Nah, jadi untungnya saya punya penggarap yang di sana, akhirnya beli dengan kartu tani penggarap saya. Tetapi nggak seimbang. Kalau misalnya 1 hektar dapatnya harusnya 3 kintal, diberi hanya 50 kilo. Jadi kalau misalnya dengan urea yang 50 kilo, otomatis hasilnya nggak bisa maksimal. Nah, dengan mungkin ada substitusi organik ini, mudah-mudahan para petani di daerah saya nanti bisa lebih meningkat. Demikian, Mas Bam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bam. Perkenalkan, nama saya Willy Wakono dari Situbondo, Jawa Timur. Kebetulan Situbondo itu bicaranya atau logatnya itu agak Madura. Mohon maaf, mungkin agak agak logat Madura. Sebenarnya kami punya lahan, tapi berhubung pupuknya tinggi dan biaya produksi tinggi, jadi selalu rugi. Makanya setelah saya melihat dari YouTube, saya tertarik dengan Kopset 1005. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamuddin Al-Fahmi dari Desa Bayu Meneng, Kabupaten Demak. Motivasi saya ikut pelatihan BSM ini masalah mau apa? Santai, gak usah grogi. Santai Mas, santai. Saya nggak galak.
Tenang, tenang. Tenang. Tarik napas dulu, Mas. Oh. Gak gigit kalau. Aman, aman, aman. Mau cari obat solusi jagung mati busuk batang. Itu rata-rata di desa saya sekarang rata kayak gitu. Kelanjutannya Bapak Sarip nanti yang menjelaskan. Masalahnya satu dukuh sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersambung berarti. Mana sambungannya? Monggo. Masa bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Syarif Lutfi. Saya dari Demak. Tapi Demak caket beriki Meranggen. Pager Demak, Kulon Kidul. Motivasi saya datang ke sini itu berdasarkan keresahan saya melihat warga saya. Mayoritas mereka kebetulan janda, mayoritas. Sayang tetangga. Makanya grogi. Dikelilingi janda itu. Saya melihat itu, wah, desa saya itu bagaimana ya? Mayoritas janda. Terus tentang keilmuan untuk perekonomian atau apapun, mayoritas pertanian juga mayoritas mereka itu tidak menguasai. Terus saya sendiri kalau mau mengajak mereka untuk memajukan desa saya, kebetulan itu ya susah sangat karena masyarakatnya mayoritas itu kurang peduli ya. Terus kemarin juga saya jaga nih konco-konco yang kuliah, yang sekolah, diajak memajukan kampungnya juga sangat susah. Mereka itu antipati istilahnya, susah ngurus lah, penting ngurus aku dewi rampung gitu. Wah, sehingga solusinya cuma satu, saya itu harus punya keilmuan yang kira-kira itu mumpuni, kemudian nanti saya kembangkan di minimal di RT saya sendiri minimal, sehingga ketika saya dan kawan itu, terutama Mas Imam, itu nanti sudah mapan, kemungkinan ada contoh yang real, itu mereka akan percaya dengan apa yang menjadi visi kami itu di kampung saya untuk memajukan kampung saya. Itu tujuannya begitu. Sehingga itulah yang akhirnya saya, Mas Mam, daftar pokoknya. Lowongannya lepas Mas. Wes pokoknya daftar dhisik. Engko entuk tanggal piro, tahun piro ora penting, pokoknya daftar gitu. Itu yang memotivasi saya untuk datang ke sini. Semoga nanti dengan keilmuan yang saya dapat dari sini, saya dapat mengembangkan desa saya dengan maksimal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan. Loh, kelanjutannya tadi berarti janda itu berarti ya? Ditunggu sambungannya kok malah. Monggo. Kirain cerita jagung lagi gitu. Janda ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bambang, teman-teman semua. Nama saya Rahmat, saya tinggal di Pekanbaru Riau. Jadi ini adalah Tanjak. Jadi kalau ada yang nanya, ini bukan Bali, tapi topinya Melayu, ya. Jadi background saya adalah pegawai, jadi pergi pagi pulang petang, duduk manis di meja, kemudian sebelum pensiun saya cari lahan. Jadi saya sudah pensiun, ternyata tidak mudah merubah dari pegawai menjadi petani. Jadi setelah mulai petani, saya menanam sawit. Itu kendalanya banyak sekali, terutama salah satunya adalah pupuk yang kadang-kadang langka, jadi tidak bisa mencari pupuk, dan juga
SOP sawit juga saya perlu belajar dari awal. Saya lebih banyak belajar dari YouTube. Dan baru sebulan terakhir saya ketemu YouTube-nya Pak Bambang, Pak Bayu. Jadi saya tanya ke teman, kebetulan memang ada grup pertanian, saya tanya, ternyata teman saya sudah pernah tahu dan ikut grupnya Mas Bambang. Saya tanya ikut dong mau masuk grupnya gitu. Ternyata saya join gitu ya, ternyata nggak di approve sama Mas Bambang. Nggak di approve, sehari nanya lagi, join lagi, terus akhirnya saya nanya langsung ke Mas Bambang, Mas masukin grup dong gitu. Begitu dimasukin minta KTP, kemudian minta uang 1 juta. Aku pikir lah ikut grup kok ini mahal banget. Oh ternyata ada pelatihan, jadi saya nggak tahu itu ada pelatihan. Jadi saya daftar grup termasuk yang langsung ikut pelatihan di sini. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama kayak teman yang lainnya. Beruntung. Jadi langsung itu saya lihat tanggalnya, oh oke, saya bisa, ini tanggalnya. Ya udah langsung saya bayar hari itu, saya kirim KTP, langsung masuk grup, langsung ditanya ukuran bajunya. Saya nggak kebayang waktu masuk grup itu. Jadi sebetulnya di sini saya tujuannya ingin memperbaiki ilmu pertanian sehingga saya bisa memperbaiki kebun sawit saya. Dan kemarin juga karena saya jauh dari Riau, saya bawa contoh tanah sama contoh air gambut, karena dari beberapa video yang Pak Bayu sampaikan itu ada proses di situ, dan saya juga pengen tahu karena gambut itu pasti asam dan bagaimana cara mengatasinya. Itu saja latar belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mungkin itu saya mau jawab orang lain. Masuknya ke jenengan, beruntung berarti. Monggo selanjutnya. Kan karena WA masuk banyak. Beruntung berarti. Bisa langsung ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbah Bam, dan yang saya banggakan kawan-kawan saya yang dari Jawa, Pulau Jawa khususnya ya. Karena perkenalkan, nama saya Anwar Sani, Pak. Saya dari Pringsewu, Lampung. Ya, Pringsewu, Lampung. Anak 2, Pak. Baru 2, cewek semua. Istri 1. Karena saya khawatir tadi itu banyak janda, Pak. Jadi takut saya nggak pulang. Makanya saya perkenalkan, anak 2, istri 1. Ya baru 1, Pak. Saya di sini PNS, Pak. Pencari nafkah serabutan. Jadi pagi itu ngarit ke rumput karena tangan saya kapalan, Pak. Nah ini petani, Pak. Jadi kenapa kalau saya ke sini? Alhamdulillah saya beruntung. Saya ada donatur yang saya tidak tahu ini, sehingganya sampai ke sini alhamdulillah luar biasa. Dan saya dibiayai, Pak, dari sini nanti sampai pulang. Nah ini motivasi saya ke sini, saya cerita, Pak. Awal saya ketua kelompok tani, Pak. Saya itu ketua kelompok tani di kampung saya. Dan saya lihat alhamdulillah di tempat kami itu banyak ternak sapi. Ada gambar di sini, banyak ternak sapi. Dan saya memanfaatkan kotoran sapi itu dengan warga itu untuk membuat biogas. Dan alhamdulillah, Pak, sampai saat ini kita masih pakai biogas. Dan pupuk kami ini tahunya dari gambar itu hasil pupuk ya untuk pupuk itu aja, Pak. Nah ini, jadi akhirnya saya tertarik, terus saya lihat YouTube, saya lihat bagaimana sih cara untuk pembuatan, ada ureanya, ada NPK-nya, nah seperti itu. Karena di tempat tinggal kami sama, masalahnya sama, hanya pupuk. Yaitu bagaimana supaya ke depan ini kita sebagai pemuda ya bisa bergerak, dan apa yang dicita-citakan sama Pak Bayu ini bisa kita teruskan ya untuk swasembada pangan, tapi yang khususnya yang organik. Itu kalau saya betul-betul kepingin yang organik, karena saya mulai organik
dari 2014 sampai sekarang alhamdulillah saya sudah organik. Tapi organiknya ya hanya tahunnya kayak gitu aja Pak. Dari digester Pak, itu sudah seperti itu. Nah ini. Terus sekarang kami punya ada beberapa ekor sapi. Nah kami ingin mengembangkan ternak sapi ini supaya kotoran sapi ini bisa bermanfaat untuk kami dan untuk lingkungan kami yang ada, petani yang ada di sekitar kami Pak. Ini harapan besar untuk kami. Nah ini, kalau toh memungkinkan silahkan main tempat kami Pak, ke Lampung, buktikan bahwasanya punya ternak sapi benar apa enggak, monggo Pak. Kalau enggak nanti kita saling kontek-kontekan. Nah ini, yang selanjutnya kami juga ingin pelihara ayam. Seperti apa sih untuk pelihara ayam? Karena nol Pak, untuk kami nol untuk pelihara ayam itu. Karena saya lihat itu dari kotoran sapi itu di YouTube itu kan ada senjangnya ini. Nah ini juga, saya juga kepingin seperti itu Pak. Nah ini. Mungkin itu yang dapat saya kenalkan. Ada kurang dan saya mohon maaf ya. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber, Mbah Bam, dan teman-teman Angkatan 10. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Setio Utomo dari Pacitan. Jadi Jawa Timur, tetangganya Aussie, Australia, dekat. Ya, motivasi saya ke sini sebetulnya juga melanjutkan mimpi saya. Saya itu bukan petani tapi seneng nandur-nandur lah gitu. Ada lahan sedikit dan saya kelola sejak 2018. Dan guru saya tuh Mbah YouTube Pak. YouTube aja ya. Udah saya ngikuti almarhum profesor saya. Seiring profesor itu meninggal, saya tuh akhirnya juga kehilangan referensi. Udah akhirnya seiring itu juga kegiatan saya berhenti. Nah ini 4 tahun ini saya sedikit ada lahan tuh akhirnya ya terbengkelai. Nah ini di bulan-bulan terakhir ini kok saya tuh sering di wall saya tuh muncul BSM ini apa tuh ini saja nih kan seperti itu. Akhirnya saya pelajari kok ketoknya matuk, ketoknya menyenangkan itu. Nah ini ingin melanjutkan mimpi saya yang sudah pudar itu, barangkali nanti sepulang dari sini saya dapat ilmunya, barangkali nanti bisa saya terapkan di lahan saya supaya nanti ya bisa menghasilkan sesuatu, terutama bagi saya juga bagi lingkungan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bambang, yang saya hormati bapak-bapak semua yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Bun Bun Kusmayadi dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Tujuan saya ke sini Pak, belajar pertanian organik. Satu itu, saya masih pemula. Harapan setelah bisa di daerah kami emang ceritanya sama, pupuk dan kimia itu sudah jadi hal umum lah. Harapan kedepannya saya sudah bisa ingin mengajak teman yang paling dekat, keluarga dan di desa kami. Mungkin itu yang saya ceritakan. Mohon maaf kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Biar gak ngantuk ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Kurnia dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Bapak-bapak yang saya hormati, motivasi saya datang ke pelatihan dalam rangka insaf. Jadi
insaf, betul. Lebih dari 10 tahun pelaku dari, saya sebagai bagian dari para pelaku pengusaha pestisida dan pupuk. Jadi ini yang saya singgung-singgung tadi orangnya di sini. Jawa Barat plus Banten 1993 sampai 2011 berarti ya. Jadi aktivitas di 4 perusahaan sebagai marketing dari pestisida dan pupuk. Selanjutnya sebagai petani, kalau konvensional yang namanya pertanian konvensional dengan pupuk insya Allah cukup memahami. BSM ini mudah-mudahan jadi jalan yang terbaik. Saya berharap untuk kemandirian di setiap desa, menjawab semua kasus dan permasalahan di desa. Kalau bicara petani, permasalahan petani ujung-ujungnya akan bermuara kepada menyalahkan kebijakan pemerintah. Tetapi kita harus mampu menjawab semua itu dengan kemandirian petani di setiap desa. Itu mungkin yang menjadi motivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Temennya diajak insaf, Pak. Ya, kita lanjut dari paling belakang lagi, monggo biar gak ngantuk di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi dari Kabupaten Bandung. Motivasi saya di sini untuk mencari solusi pakan ayam. Soalnya saya udah mencoba fermentasi pakan ayam yang diarahkan oleh Pak Bayu. Cuman sepertinya ada yang gagal. Jadi saya penasaran, ya udah saya berangkat ke sini, belajar di sini bersama mertua saya, ngajakin. Jadi dia belajar untuk pertanian, peternakan semua lah. Belajar semua. Dari sini saya mohon arahannya dari Pak Bambang dan Pak Bayu. Mudah-mudahan ilmunya bisa saya serap dan saya terapkan di rumah saya lah. Untuk sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya sampainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ke Mbah Anom. Kenapa saya bilang Mbah Anom? Usianya mungkin di bawah saya. Dan terima kasih kepada BSM Center. Saya datang ke sini memperkenalkan, nama saya Suhendar dari Kecamatan Rancaikek Kabupaten Bandung. Usia saya udah 60 tahun. Saya belum punya anak. Kebetulan saya belum punya anak karena yang punya anak istri saya. Anak saya 3. Gitu. Jadi saya motivasi datang ke sini, saya itu sebetulnya unsur kebetulan. Saya 10 tahun ke belakang, saya menyicil beli tanah dengan Bapak Komisaris yang namanya Linus Andor Mulana Sejabat. Dari Medan juga, Pak. Itu. Saya ngerintis nyicil beli tanah, akhirnya saya punya ide atau punya pemikiran gimana kalau ditanam jati. Yang namanya itu jati Solomon, Pak. Saya enggak ada basic dari tani, karena apa? Karena orang tua saya enggak punya lahan. Cuman saya dari kecil, saya suka lihat kakek saya nanam singkong depan rumahnya, suka pakai pupuk kandang. Maaf, saya jujur, saya belum pernah melihat YouTube-nya Pak Bayu, belum pernah, Pak. Makanya saya bilang tadi ini unsur kebetulan. Nah, saya diterapkan, saya penglihatan saya dari kecil nanam jati pakai pupuk kandang dikarenakan lihat orang kakek saya dulu nanam singkong pakai pupuk kandang. Gitu kan? Nah, pupuk kandang yang saya pakai kambing. Nah, setelah saya tanam dengan area seluas kurang lebih 7 hektar lah.
Saya 7 hektar pakai jati. Dan setelah saya tanam jati, sekalipun saya belum nyiram pakai air, Pak. Belum. Nah, setelah 10 tahun ke sini saya gimana ini, jatinya udah gede-gede gitu kan, jatinya udah gede. Sebetulnya saya dari tadi Bapak saya juga BUMN, Pak. Cuman saya harusnya 7 tahun ke belakang udah pensiun, tapi saya sekarang masih diperbantukan. Alhamdulillah gitu kan, saya dijalani sampai saya bertani gitu kan. Nah, setelah itu jatinya udah gede, saya ada ide lagi. Ada yang mau kerja sama dengan orang Tanjung Sari Kabupaten Sumedang mau nanam kopi, Pak. Nah, setelah hitung dikendala biayanya sekitar 60 jutaan awal dari mulai pembebadan rumput di bawah tanah sampai kopi. Nah, dikarenakan dia mundur maju, akhirnya saya laksanakan, Pak. Dan saya enggak pakai pupuk yang lain-lain, tetap saya pakai pupuk kandang. Saya tanam 7.000 pohon kopi. Alhamdulillah, Pak. Kebetulannya 40%, sekarang 2 bulan lagi saya panen kopi, Pak. Jenis Arabica, sigaruntang katanya gitu kan, nggak tahu sigaruntang itu apa, nggak tahu, mungkin orang Medan yang tahu jenis kopi sigaruntang gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kelihatan kopinya kebetulan bagus juga, unsur kebetulan bagus juga. Akhirnya saya sama komisaris itu suruh nanam lada, Pak. Saya baru beres nanam lada. Nah, saya kan dikarenakan unsur yang namanya 7 hektar harus bawa pupuk segimana kan, tenaga kerja juga kan lumayan kan, bawa pupuk. Nah, makanya saya datang ke sini, motivasi saya untuk mencari pupuk yang lebih ringan, pemanfaatannya lebih besar, lebih luas. Nah, ternyata alhamdulillah saya setelah lihat gambar-gambar ini, saya arahan-arahan ini, saya menemukan VOC. Berarti kan VOC 5 liter bisa di tank-tank sendiri. Nah, cuman saya jujur belum tahu apa tuh penjelasannya, sejauh mana penggunaan VOC dalam kapasitas 5 liter itu kegunaannya untuk berapa hektar saya belum tahu, terus terang. Makanya saya akan menggali ilmu, akan menimba ilmu di BSM ini gitu, Pak. Nah, itulah pengalaman saya sampai saya sekarang. Ya, unsur kebetulan juga dikarenakan saya pernah mungkin berhasil, saya akhirnya dipercayakan sebagai membuat PT Cimbanggung Abifraya yang digabung antara Nanjung Mekar. Mungkin ada yang tahu yang rancai Cangkuang, apa namanya, siapa, Pak Rendi ya, yang mana ya? Itu kan? Nah, itu mungkin dari Cangkuang ya. Dulunya saya juga sama desa Cangkuang, Pak, cuma pemekaran jadi desa Nanjung Mekar. Nah, sekarang ketemunya di sini. Cuman beda bidang, dia peternakan, saya pertanian. Ya, akhirnya saya dipercaya memimpin satu perusahaan Nanjung Mekar Abifraya, antara Nanjung Mekar digabung sama Cimbanggung. Terima kasih untuk perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Juragan nih ternyata. Yang paling belakang monggo, Bu. Ya, kan tadi baru belum ya. 2 orang ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, perkenalkan nama saya Yuna. Saya dari Palembang, Provinsi Palembang. Tapi langsung aja jauh. Tapi saya berkebunnya di Lampung. Jadi saya itu berkebunnya singkong racun, sama kalau di Sumedang saya tanam pisang sama yang lain-lain lah gitu ya. Jadi saya itu datang ke sini mau minta belajar penjelasan dari Pak Bayu gimana supaya tanaman saya itu berhasil, baik, bagus gitu ya. Belajar sama Pak Bayu gimana gitu caranya. Jadi apalagi ya. Gitu. Udah segitu aja deh. Ya, segitu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ibu-ibu. Sendirian berarti ini. Istimewa. Monggo, Mas.
Oh, putranya ini, Bu. Oh, iya, monggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padilla, saya dari Lampung Utara, Kota Bumi. Saya kesini, saya bermotivasi kesini, saya ingin cara pembuatan media tanam, Pak. Saya udah lama membuat media tanam itu susah bener. Kan biasanya itu kan subur gitu kan, pakai media tanam itu kan. Saya sering bikin itu, cuman nggak pernah jadi, gagal terus. Nah makanya saya datang ke sini, saya hanya ingin belajar gimana cara membuat media tanam supaya tanaman kita perkembangannya bagus gitu, Pak. Mungkin hanya itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Dengan ya. Iya, selamat pagi menjelang siang. Iya, dari saya Horaswah. Habis beras makan gabah. Saya yang paling jauh dari Medan sana. Nah, udah lebih 1 minggu dalam perjalanan. Saya datang ke sini bukan kepengen, jujur saya bilang. Kalau saya kepengen, efeknya nanti banyak. Semua kita pasti kepengen, tapi tidak pernah tercapai. Makanya saya datang ke sini bukan kepengen, tapi butuh. Ini adalah kebutuhan saya, makanya saya datang ke sini. Jadi kalau namanya kebutuhan, pasti saya serius harus dapat. Ini nantinya. Saya akan malu bila saya akan gagal di kampung. Itu motivasi, prinsip saya. Untuk itu kepada kita semua, marilah kita belajar dengan serius. Seperti yang dibilang Pak Bayu, mari kita awali dari hal yang terkecil. Saya yakin setiap kita nanti baru sampai di kampung langsung gas, itu pasti gagal nantinya. Apapun pekerjaan kita sekarang ini, jangan ditinggalkan. Yang kita maksud di situ, anggaplah pelajaran ini adalah tabungan untuk kita. Itu awalnya. Harus kita bisa sukses. Jadi harus ada dalam prinsip, saya menabung dalam 3 tahun, saya akan dapat duit. Itu adalah investasi, harus seperti itu. Tapi sementara kotak-katik itu nanti uang, berantem kita di rumah. Kalau tujuan saya hidup Bapak Ibu menjadi yang bahagia, bukan uang yang saya cari, tidak. Bahagia, banyak yang punya duit tapi tidak bisa bahagia. Bagaimana bahagia? Harus akur di tengah-tengah rumah tangga, itu aja kuncinya. Kalau uang bisa dicari kok. Untuk apa banyak uang kalau cekcok tiap hari, berantem terus, selingkuhan terus, enggak bisa bahagia. Ya kan? Untuk itu harapan saya kepada kita, biar kita menjadi manusia yang bahagia, kita kerjakan. Kita yang punya tanggung jawab. Jadi saya motivasi ke sini, saya sudah persiapkan lahan saya cuma 1.600 meter. Hanya itu tanggung jawab saya. Jangan kayak Bapak tadi, 7 hektar, dipertanggungjawabkan itu 7 hektar nanti. Bapak punya lahan 1 hektar, pertanggungjawabkan itu 1 hektar. Jangan terlantar. Jadi tanggung jawab kita nggak sama, Pak. Tanggung jawab saya cuma 1.600 meter, saya manfaatkan semuanya nantinya. Udah saya bikin gambarnya semuanya. Nah. Nanti kalau Pak Bayu datang ke sini, udah saya persiapkan. Kalau ini udah gampang semua ini.
Karena saya Pak dari petani selaras alam tahun 2005. Jadi ini udah hanya cara-caranya berbeda, itu aja. Yang kedua, kalau pekerjaan saya sebenarnya tenaga kerja sukarela Butsi angkatan 15. Saya ditempatkan di Kalimantan Barat. Jadi saya itu senangnya dalam hidup ini bersosial. Tapi sosial itu tidak akan jalan, tidak ada sumber. Itu masalahnya. Nggak bisa hanya ngomong asal begini kasihan tapi nggak ada artinya. Jadi ini yang saya gali. Saya mau bersosial tapi sumbernya harus ada. Nah ini mungkin di sini. Jangan kita kerjakan sana kerjakan sini, satu pun tidak dapat nanti Pak. Saya rasa 1.600 meter juga kita manfaatkan itu, kita lebih daripada sejahtera. Itu yang pertanggungjawaban kita. Iya kan Pak? Coba banyak uang. Kalau saya itu Pak penjelajah kemana-mana, ini yang jelas kawan saya semua. Suatu saat saya datang ke Bantul, ke Demak, kan enak Pak. Kebetulan kemarin tuh bulan 8 sampai bulan 12 saya melanglang Buana Kalimantan, jalan darat terus sampai Sulawesi, baru pulang. Kemarin Januari saya dari Jogja, baru ketemu ini. Saya pulang sana dapat informasi, langsung berangkat lagi. Nah, jadi kalau anak saya udah 3, udah berkeluarga 2, 1 lagi belum. Cucu udah 3, cuman kami berdua di rumah. Jadi tidak ada lagi untuk berantem, selalu mengalah. Sifat laki-laki harus seperti itu, harus mengalah. Itu kuncinya sukses. Nggak perlu dilawan mama, nggak usah. Didiamin kita nggak bisa tidur. Jujur saya bilang. Pokoknya mengalahin aja sama perempuan di rumah. Jadi dalam kesempatan kesini marilah kita pakai waktu, kita pergunakan sedapat mungkin agar kita menjadi orang yang seperti apa tadi? Sukses gitu ya. Kalau saya enggak Pak, jujur saya bilang, saya enggak mau berhasil, saya enggak mau sukses, tapi mau saya beruntung. Banyak yang sukses, banyak duit, tapi berantem di rumah. Saya maunya beruntung, udah, simple saja. Nah, itulah perkenalan saya, terima kasih. Lagi Pak. Ya, perkenalkan nama saya Sudiaman, artinya saya senang yang aman-aman. Sesuai dengan nama saya ya, Sudiaman, senang yang aman saja. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk ini. Motivator juga ini kayaknya. Motivator rumah tangga. Cocok. Monggo sampingnya. Kalau istri balik kanan repot kita ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Selamat pagi Bapak-bapak, rekan semua. Sangat memotivasi sekali Pak Aman. Saya doakan semoga di rumah aman tentram Pak. Soalnya kartunya itu nyuwun sewu Pak, itu gara-gara Bapak daftar nikah itu kartunya nggak ada masa berlakunya, selesainya itu Pak. Jadi harus disyukuri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gofar Widiantono, asal dari Semarang. Terus terang bisa dilihat saya kan bukan model-model petani nggih. Nah, saya ini sebenarnya korban Mas, korban keracunan. Kemarin lihat YouTube-nya Pak Bambang ini loh. Nah, saya terus keracunan. Nah, ceritanya terus saya sini nyari obat. Tanggung jawab ini BSM ini. Saya
sudah keracunan, saya jadi pengen belajar supaya lebih tahu lagi, lebih jelas. Nah, kurang lebih demikian Pak. Kalau alasan latar belakang yang lain kurang lebih ya sudah diwakili oleh bapak-bapak rekan-rekan semua, kurang lebih sama. Dari ya jadi tadi ya pengen belajar, kegelisahan dari Pak Agus tadi, okay? Terus melihat lingkungan masyarakat, lahan yang dianggurin gitu Mas. Nah, saya ini juga lebih gelisah lagi Pak, soalnya enggak punya modal lahan yang 1.600 kayak Pak Aman ini, malah nggak ada saya. Jadi lebih super gelisah lagi. Nah, saya berharap dengan belajar di sini nanti itu menjadi wawasannya terbuka, terus dapat jawaban dan solusi dari semua kegelisahan itu tadi. Demikian kurang lebih Pak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Lanjut, sampingnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbah Bam yang telah mempersilahkan saya untuk memperkenalkan diri, dan Bapak Bayu sebagai yang menyelenggarakan pelatihan ini. Dari saya, pertama akan saya perkenalkan, nama Muhtar dari Pekalongan. Motivasi saya ke sini yaitu yang pertama, mohon diizinkan Pak Bambang, karena saya termasuk yang sering melihat video dari Mbah Bam dan banyak yang sudah saya praktekkan. Semoga ilmu yang saya praktekkan itu yang pertama diberi izin sehingga menjadi keberkahan buat kami semua. Yang kedua, saya mengamati video-video dari yang disiarkan oleh Mbah Bam ini untuk konsep 1005. Kalau kambing diganti dengan kelinci itu bagaimana, bisa apa enggak? Mohon pencerahan khususnya dari Pak Bayu yang nanti akan memandu acara yang pelatihan di sini. Demikian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Pak. Selanjutnya, monggo. Ada yang ngantuk nggak ini? Enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparmanto dari Gresik. Asli saya Boyolali Pak, dari Sambi. Apa dari Simo? Nggih. Simo saya Pak. Nggih. Ini kan saya dulu memang nggak ada basic dari apa Pak, petani. Saya itu kan orang tua sudah agak tua, bilang gini, "Le Bapak es tua, sing nerus nolahane sapa?" gitu. Saya kan dekat jadi pabrik Pak di Gresik sana. Saya bilang gini, waduh, nandelok Bapak kok tanine kok rekosong ini, saya gitu. Waduh, piye carane? Terus saya lihat-lihat YouTube itu, wah ini adanya agak enak lah, agak ringan, nggak kayak Bapak itu gitu, saya gitu. Terus saya daftar jenengan itu minta yang di sini, saya kan mau di Magetan itu Pak. Saya tanya, Pak, ya yang di Jawa Tengah itu materinya lain atau sama? Online. Oh, saya tanya yang di Jawa Tengah aja ya gitu. Motivasi saya ingin bisa bertani gitu aja Pak. Soalnya saya nol memang Pak dari bertani. Gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan juga boleh. Biar nggak sepi.
Oke, matur nuwun Mas Bambang dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Dedi Surya dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Enggak terlalu jauh sih Pak. Saya kesini pada awalnya itu pengen belajar tentang sayur dan peternakan ayam kampung, biar 3 tahun kemudian saya sugih. Terus terang saja, tapi kesini itu kok saya kayak diingetin, kayak kemarin juga ngobrol sama Mas Bambang, bahwa sebenarnya di balik ini semua ada potensi ladang pahala buat kita. Jadi ada kesempatan untuk kita berbagi buat lingkungan kita, buat teman-teman yang bercocok tanam di sekitar kita. Karena kalau di Pangkalan Bun, sedikit saya cerita, rata-rata sayur dan bahan-bahan makan itu didatangkan dari Jawa, Pak. Di sana banyak lahan, tetapi sedikit yang bisa digarap untuk pertanian kecuali sawit. Kalau sawit banyak sekali di sana. Nah, itu yang kemudian membuat saya, oh ini kayaknya kok nanti kalau saya bisa saya terapkan untuk diri saya sendiri, walaupun saya nggak punya lahan sama sekali. Mungkin nanti saya bisa mengajarkan atau membagikan ilmu tersebut kepada teman-teman yang punya lahan pertanian di sana. Itu saja, sekian dan terima kasih. Coba tangan, Madurjo ya? Madurjo, Pangkalan Bun. Oh. Selanjutnya, monggo. Selamat pagi. Pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Rahayu. Ya, perkenalkan, nama saya Iwayan Putu Ardika. Saya asli Lombok, bukan Bali ya. Yang wayan itu bukan hanya ada di Bali, di Lombok juga banyak. Dan di sini saya ketemu juga saudara dari Lombok. Saya tidak tahu di grup karena pernah nanya ada dari Lombok, tidak, ternyata ada sampai sini dan juga dekat. Saya tepatnya di Lombok Barat, di Desa Jagaraga Dusun Adang, dan latar belakang saya ketua kelompok tani dan ketua Gopoktan di daerah saya. Dan syukurnya saya sudah berhenti dari sejak tahun 2017. Ya, saya bersyukur bisa berhenti jadi ketua kelompok tani dan ketua Gopoktan, dan termotivasi sekarang untuk ke Pak Bayu ingin menjadi petani kaya dan tidak mau lagi menerima subsidi pupuk terutama. Karena saya di kelompok tani dan ketua Gapok, dan di saat saya rapat di UPTD atau di kedinasan, yang dibahas cuma pupuk dan bantuan, dan yang dibantu itu hanya rakyat miskin, dan petani-petani itu selalu dimiskinkan sampai sekarang. Padahal sepengetahuan saya di media atau di luar sana dan perantau-perantau yang di luar negeri yang sampai sekarang di sana itu golongan petani itu menjadi golongan petani elit. Kok di Indonesia jadi petani sulit? Karena apa? Karena menerima subsidi menjadi petani miskin. Dan motivasi saya menjadi petani kaya dan beruntung. Beruntungnya di mana? Saya mau mandiri, di pupuk saya mau mandiri, di bibit saya mau mandiri, dan berdaulat pangan untuk diri saya sendiri dulu dan untuk keluarga saya dulu. Syukur-syukur dapat bonus bisa share ke tetangga dan ke negara. Terus terang, mohon maaf, ketika menerima subsidi ada sesuatu yang diharapkan di balik subsidi. Saya cerita sedikit, ketika saya di ketua kelompok tani dan Gapoktan di masa saya menjabat, Pak, kok saya panen gabah, kelompok saya panen gabah, harganya nggak sesuai. Loh, kan sudah disubsidi, nggak maju-maju. Loh, Pak, ini berarti kalau kita disubsidi harga ini petani nggak bisa atur loh. Iya dong, ini produksi kita naik, harganya belum tentu akan naik. Jadinya pemikiran bodoh saya, Indonesia itu akan maju ketika dia berdaulat di rumahnya sendiri dulu. Kalau hemat saya pribadi. Dan semoga dari BSM ini
akan terjadi nantinya. Saya tidak muluk-muluk, dan semoga petani Indonesia bisa berdaulat mulai dari rumah dulu lah. Minimal nggak beli ayam, minimal nggak beli kangkung. Saya heran, saya tinggal di desa, orang kota keliling dagang kangkung ke rumah saya. Wah, ini sudah pengejaan sosial menurut saya. Masa saya di desa tinggal tanam aja tumbuh, orang kota ke rumah saya dagang kangkung? Makanya sudahlah, mulai 2024 sekarang demokrasi sudah berganti, saya akan berdaulat di rumah saya. Malu Pak, orang kota ini, mohon maaf dari Lombok, orang kota banyak, orang kota itu berjualan, jualan kangkung, jualan sapi ke desa Pak. Itu heran saya. Itu fakta di daerah saya. Dan sekarang ya semogalah dari setar dari sini akan minimal berdampak dulu lah gitu. Dan itu aja saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Selanjutnya Pak, monggo. Halo. Yang saya hormati Mbak Bam, yang saya hormati teman-teman sekalian, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dodi dari Semarang. Saya ada sedikit pengalaman. Dulu saya kerja kayu, cukup sukses di kerja kayu. Lalu karena pergantian regulasi, lalu pemakaian baja ringan yang banyak sekarang dipakai, maka kayu sudah tidak terlalu diminati lagi. Oleh karena itu dari segi keuntungan ataupun pendapatan itu makin mengecil, sehingga saya tinggalkan. Karena ilmu yang kurang, lalu kebutuhan juga setiap bulannya harus berjalan, saya berganti dengan nafsu ataupun kurangnya ilmu, saya kembali untuk mencoba melihara sapi. Ya, waktu itu saya beli puluhan ekor dengan membangun kandang yang megah mewah, karena ya itu di YouTube mengatakan gampang ya, gampang terus pasti bisa untung ya, hanya di situ kan nggak dijelaskan kesulitannya gitu. Jadi saya mencoba untuk memelihara sapi dalam jumlah banyak dan berakhir rugi. Itu ya, ini berbagi sedikit pengalaman untuk teman-teman sekalian. Mungkin disinilah saya motivasi saya untuk bergabung dengan BSM ini, yaitu kita harus punya ilmu dulu sebelum melakukan sesuatu. Ya apapun itu dipikir gampang, ya tanam apa jadi, pelihara apa jadi, tapi ternyata enggak seperti itu. Jadi ini pengalaman saya yang saya bagi ke teman-teman sehingga mungkin tidak terjadi kesalahan yang saya sudah alami. Ya, oleh karena itu saya tertarik ke bidang peternakan dan pertanian. Mungkin disinilah tempat saya untuk belajar. Ya, itu sedikit dari saya. Semoga bisa berguna. Terima kasih. Terima kasih. Masih juragan sapi enggak ini? Oh enggak. Oh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuanto dari Sumedang. Ya, Pak, saya mau tanya lebih dalam lagi dalam pembuatan SOP insektisida, pemisida, dan pembenah tanah buat pohon alpukat miki organik, full, dan cara penanganan pada Pak Bayu mau tanya buat membunuh hama kutu kebul, embun jelaga, dan penggerek batang. Itu saja yang lebih komplitnya dari itu pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada pimpinannya berarti ini. Wah, ini dia pimpinannya.
Oh bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bams yang saya hormati, teman-teman semua, bapak-bapak yang udah hadir, yang saya hormati juga. Perkenalkan, nama saya Ogi Nugraha dari Sumedang, Jawa Barat. Kebetulan Pak, di keluarga saya usaha yang ditekuni oleh kakak perkebunan Pak, Miki, dengan metode pemupukan full organik. Pupuk yang dipakai untuk sekarang ini baru dari kotoran hewan, kambing Pak. Jadi motivasi saya ke sini dengan adanya konsep yang 1005, harapannya ke depan saya bisa tahu ilmu Pak untuk dari pembuatan pupuk, terus dari potensi buat peternakan sayuran dan lain sebagainya. Harapannya bisa saya kembangkan. Mungkin itu saja yang bisa saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Monggo selanjutnya. Agak kesini aja Mas, itu ada ularnya soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede dari Sumedang, Jawa Barat. Ya. Mungkin mohon maaf Bah, saya datang ke sini ingin jadi kaya dari hasil bertani. Ya, mungkin itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru satu ini yang pengen kaya. Ada juga ya. Monggo selanjutnya. Oh ini pimpinannya ini kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Bam, Pak Bayu dan tim BSM serta Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Kebetulan alhamdulillah saya sebetulnya daftar terlambat ya. Memaksa, alhamdulillah diakomodir sama Pak Bams untuk bisa mengikuti pelatihan hari ini dengan motivasi yang sebetulnya sama persis mendekati visi yang disampaikan Pak Bayu selama ini. Kebetulan saya juga subscribernya Pak Bayu, Mbah Bams dan Pak Nofri ya. Jadi apa yang disampaikan senior BSM di sini, termasuk Pak Bayu sebagai penggagas BSM, saya sangat sepakat dan sependapat dengan sehat mandiri, berawal dari makanan yang serba sehat sehingga ujung-ujungnya kita mendapatkan kehidupan yang sehat. Oleh karena itu saya mencoba selama ini udah berjalan 2 tahun alhamdulillah melakukan penanaman perkebunan alpukat yang saya coba tanam sampai hari ini sudah berjumlah kurang lebih 1.400 pohon dengan metode organik full. Bahkan saya juga berharap bisa menularkan keinginan saya ini ke petani yang lain, semisal tanaman padi atau tanaman buah-buah yang lain, sehingga minimal keluarga kami atau di desa kami bahkan di Indonesia ini sudah dapat mengkonsumsi makanan yang sehat sesuai dengan cita-cita atau visi misi yang disampaikan sama Pak Bayu dan BSM tim. Oleh karena itu, mengingat butuhnya ilmu karena basic
pendidikan atau basic keseharian saya juga bukan dari pertanian, maka sampai dengan hari ini saya selalu terus berusaha untuk mencari ilmu yang sesuai dengan visi misi yang selama ini saya idam-idamkan. Terima kasih, mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan sebagai perkenalan di sini. Terima kasih banyak. Semoga pelatihan yang akan kita laksanakan dalam waktu 2 hari ini bisa sangat bermanfaat, berkah untuk semua, bukan hanya pribadi, keluarga, bahkan buat orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.